Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Dia juga digolongkan sebagai salah satu khulafaur rasyidin. Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri tauladan dalam masalah keislaman. Dan beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua menjadi salah satu peristiwa penting dalam Islam, yang terjadi pada bulan Jumadil Akhir. Umar bin Khattab ditunjuk menjadi khalifah melalui wasiat yang diberikan oleh khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq, sebelum ia wafat. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat pada 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah, atau tanggal 22 Agustus tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah kedua. Di hari ketiga pengangkatannya, Umar menyampaikan pidato pertamanya. Dalam pidatonya, tergambar bagaimana takutnya memikul beban tanggung jawab sebagai seorang pemimpin ketika itu. Dan bukan saat itu saja Umar merasakan hal itu. Sesaat setelah Abu Bakar dimakamkan, Umar sudah merasakan ketakutan itu. Wahai Khalifatullah, sepeninggalmu, sungguh ini suatu beban yang sangat berat yang harus kami pikul. Sungguh engkau tak tertandingi, bagaimana pula hendak menyusulmu, kata Umar sesaat setelah Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan. Terpilihnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua berdasarkan keputusan Abu Bakar. Sebelum meninggal, Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya. Keputusan tersebut bahkan telah tertulis dalam wasiat yang ditulis oleh Utsman bin Affan. Berikut ini isi pidato Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi khalifah. Seperti dikutip dari buku biografi Umar bin Khattab karya Muhammad Husain Haekal. Ada 3 poin dalam pidato Umar. 1. Keras tapi lembut. Saat Umar terpilih menjadi pengganti khalifah setelah Abu Bakar, sebagian besar masyarakat Madinah rupanya khawatir akan dipimpin oleh seseorang yang sudah terkenal dengan sikap kerasnya. Oleh karena itu, pidato pertama Umar bin Khattab disampaikan guna menanggapi keresahan masyarakat itu. Ketahuilah saudara-saudaraku, bahwa sikap keras itu sekarang sudah mencair. Sikap itu, keras, hanya terhadap orang yang berlaku zalim dan memusuhi kaum muslimin, kata Umar. Tetapi buat orang yang jujur, orang yang berpegang teguh pada agama dan berlaku adil, saya lebih lembut dari mereka semua. Umar melanjutkan. Umar pun berdoa agar Allah melunakkan hatinya, dan memberikan kekuatan di saat hatinya sedang lemah. Ya Allah, saya ini sungguh keras, kasar. Maka lunakkanlah hatiku. Ya Allah, saya sangat lemah, maka berilah saya kekuatan. Ya Allah, saya ini kikir, jadikanlah saya orang dermawan. 2. Jabatan adalah ujian dari Allah. Pidato Umar bin Khattab mengingatkan seorang pemimpin untuk tetap memiliki sikap rendah hati dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ia sendiri bahkan menganggap bahwa jabatan ialah ujian. Allah telah menguji kalian dengan saya, dan menguji saya dengan kalian. Sepeninggal sahabatku, Abu Bakar As-Siddiq, sekarang saya yang berada di tengah-tengah kalian.
Tak ada persoalan kalian yang harus saya hadapi lalu diwakilkan kepada orang lain selain saya, dan tak ada yang tak hadir di sini lalu meninggalkan perbuatan terpuji dan amanat. Kalau mereka berbuat baik, akan saya balas dengan kebaikan. Tetapi kalau melakukan kejahatan, terimalah bencana yang akan saya timpakan kepada mereka. 3. Saling mendukung dan mengingatkan antara pemimpin negara dengan masyarakat. Dalam pidatonya Umar meminta masyarakat Mekah tak ragu untuk menegurnya dalam beberapa hal kalau dia salah. Bahkan Umar meminta rakyat tak ragu menuntutnya jika rakyat tak terhindar dari bencana atau pasukan terperangkap ke tangan musuh. Bantulah saya dalam tugas saya menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Dan bekalilah saya dengan nasihat-nasihat saudara-saudara sehubungan dengan tugas yang dipercayakan Allah kepada saya, demi kepentingan saudara-saudara sekalian, kata Umar menutup pidatonya. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan Kekaisaran Sasaniyah yang sudah melemah hanya dalam kurun waktu 2 tahun, 642 sampai 644, Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti berbagai pembaharuan dalam bidang pemerintahan dan politik. Departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Demikianlah kisah Umar bin Khattab kali ini. Like dan subscribe channel ini, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.